Salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberavit Vos. Welcome back into the jungle of Protestantism. We are still in the jungle of Protestantism. Semakin lebat, semakin menyesatkan. Jadi pegangannya polo rapat-rapat kosonde ngana bisa tersesat ya dalam limbah belantara Protestantisme. Pada malam minggu yang menarik hati kita ini, saya mengajak kita yang lagi asik bermalam minggu dengan pasangan sejolinya, saya mau mengajak kita untuk membahas, ya, kita membongkar mitos anti selibat dari Protestan, ya. Augsburg versus 1 Korintus bab 7. Ya, carissimi fratres, reformasi Protestan tidak hanya melahirkan perpecahan dalam tubuh gereja, itu sudah pasti, tetapi juga membongkar tatanan disiplin hidup rohani yang selama berabad-abad dipelihara dalam gereja Katolik. Salah satu titik serangan terkeras adalah soal selibat imamat. Augsburg Confession, dokumen pengakuan iman utama Lutheran yang ditulis tahun 1530, dalam pasal ke-23 secara terbuka menolak kewajiban selibat bagi imam. Ya. Selibat digambarkan sebagai beban yang tidak realistis, sumber skandal moral, bahkan dipandang bertentangan dengan martabat manusia yang diciptakan untuk hidup berkeluarga. Ya. Narasi ini kemudian menular ke hampir semua tradisi Protestan lain yang ada rupa-rupa itu, sehingga terbentuklah mitos anti selibat. Seakan-akan selibat adalah ciptaan gereja Katolik yang tidak punya dasar kitab suci. Narasi Protestan kan. Padahal saudara-saudari, kitab suci justru menyingkap yang sebaliknya. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, khususnya pasal 7, menegaskan nilai luhur selibat. Paulus bukan hanya hidup selibat, tetapi juga menyatakan bahwa hidup tidak menikah memungkinkan seorang murid Kristus untuk membaktikan diri secara tak terbagi kepada Tuhan. Dia, Paulus, bahkan berani menyebut bahwa orang yang menikahkan perawan itu berbuat baik, tetapi yang tidak menikahkan berbuat lebih baik. 1 Korintus bab 7 ayat 38. Dengan kata lain, kitab suci yang sama yang diklaim oleh Protestan sebagai satu-satunya sumber iman justru berdiri tegak membela tradisi Katolik tentang selibat. Ya. Dan disinilah paradoks besar muncul. Protestan berteriak sola scriptura, tetapi menolak disiplin selibat yang secara eksplisit berakar dalam ajaran Rasul Paulus dan teladan Kristus sendiri yang hidup tanpa menikah. Augsburg Confession menyerang selibat bukan karena argumen biblis yang kuat, melainkan karena alasan politis dan praktis, yaitu untuk meredam skandal moral di kalangan imam yang jatuh dalam kelemahan. Alih-alih memperbaiki formasi rohani dan moral, mereka memilih jalan pintas, shortcut, membuka pintu perkawinan bagi rohaniwan, seraya menuduh gereja Katolik menentang kitab suci. Itu namanya solusi instan, tidak akan bertahan. Nah, saudara-saudariku, apologi malam minggu ini bertujuan untuk membongkar mitos tersebut dengan menempatkan Augsburg Confession berhadapan langsung dengan 1 Korintus bab 7. Akan tampak bahwa penolakan Protestan terhadap selibat hanyalah konstruksi historis yang lemah, bukan argumentasi kitab suci yang valid dan sahih. Dan kita akan melihat bagaimana gereja Katolik bukan hanya setia pada Injil, tetapi juga mampu menata disiplin hidup imamat yang menjadi saksi profetis bagi dunia. Bahwa ada cinta yang melampaui ikatan biologis dan ada kebebasan yang lahir dari penyerahan diri total kepada Allah. Ya. Katolik itu memang keren. Mari kita lihat Augsburg Confession artikel ke-23, latar historis dan isinya apa saja. Pasal ke-23 Augsburg Confession menjadi saksi bagaimana reformasi sejak awal menaruh dendam terhadap tradisi selibat.
Dokumen yang diajukan oleh para pangeran Lutheran kepada Kaisar Karl kelima ini menolak kewajiban selibat bagi imam dengan dalih bahwa tidak ada kuasa manusia yang boleh melarang perkawinan, sebab perkawinan adalah lembaga Allah sejak penciptaan. Oke. Di sana mereka menuding bahwa hukum selibat Gereja Katolik telah melahirkan pelacuran, perzinahan, dan kemerosotan moral. Dengan kata lain, saudara-saudari, Augsburg tidak sekedar mengkritik penyalahgunaan, tetapi langsung menolak prinsip selibat itu sendiri. Jadi Augsburg itu bukan saja mengkritik, tapi menolak selibat. Argumen Augsburg bersandar pada dua pilar. Yang pertama, bahwa manusia diciptakan untuk menikah. Yang kedua, bahwa larangan menikah bagi imam telah melawan kodrat. Nah, coba perhatikan. Ini bukanlah penalaran eksegetis yang jujur terhadap kitab suci, melainkan retorika politis yang dihembuskan untuk membenarkan revolusi melawan Roma. Reformasi membutuhkan legitimasi moral untuk menjawab tuduhan perpecahan gereja. Maka dipilihlah isu selibat sebagai kambing hitam. Alih-alih memperbaiki formasi imam yang jatuh dalam dosa, mereka menyalahkan selibat itu sendiri. Kurang ajar sekali ya. Jadi kita tidak boleh menutup mata terhadap motif praktis di balik penolakan ini. Banyak imam dan biarawan yang ikut arus reformasi sudah lebih dahulu melanggar kaul selibat. Martin Luther sendiri keluar dari imamat, menikahi mantan biarawati Katharina von Bora, dan menjadikan perkawinannya simbol pembebasan dari belenggu Roma. Augsburg Confession karenanya hanyalah kodifikasi politik dari fakta moral. Para imam yang telah meninggalkan selibat butuh pembenaran teologis, bukan pertobatan. Seharusnya bertobat, bukan menyalahkan selibat. Ya. Itu trik putar balik Protestan itu begitu. Dan disinilah kepalsuan logika Protestan terlihat jelas sekali, gamblang. Mereka mengklaim menolak selibat karena tidak sesuai dengan kitab suci, padahal alasan utama adalah kegagalan moral dan kebutuhan praktis. Augsburg menyamakan abuse dengan essence. Ya, abuse itu penyalahgunaan, essence itu esensinya apa. Karena ada imam jatuh dalam dosa, maka seluruh disiplin selibat dinyatakan rusak. Logika ini cacat, sama cacatnya seperti menyalahkan perkawinan hanya karena ada suami istri yang selingkuh, berzina. Berarti perkawinan salah kah? Kalau ada yang selingkuh, ada pasangan yang selingkuh, berarti perkawinan itu salah. Nah, lebih parah lagi, Augsburg mengabaikan fakta bahwa selibat telah mengakar sejak gereja purba. Para bapak gereja menegaskan virginitas sebagai kesaksian profetis. Konsili-konsili lokal sejak abad keempat sudah membicarakan kewajiban imam untuk hidup dalam kesucian sempurna. Maka klaim Augsburg bahwa selibat adalah penemuan Roma abad pertengahan itu sebenarnya cuma mitos, ya, lahir dari kebutaan historis, atau lebih jujur lahir dari niat politis untuk memutuskan diri dari tradisi. So, pasal 23 Augsburg Confession bukanlah sabda kitab suci, melainkan manifestasi frustrasi moral dan politik. Pasal ini menolak selibat bukan karena menemukan kebenaran Alkitab, tetapi karena menolak pertobatan. Martin Luther dan teman-teman imam serta suster yang melanggar kaul selibat bukannya bertobat, malah menyangkal, menolak selibat sama sekali. Padahal mereka harus bertobat. Augsburg memilih jalan mudah, jalan gampang. Alih-alih memanggil imam untuk kembali setia pada kaul, mereka melegalkan pelanggaran. Inilah saat pertama kali dalam sejarah kekristenan disiplin suci yang bersumber pada Injil justru dijatuhkan oleh mereka yang mengaku reformator. Ironi bukan? Ya, itu disiplin Injil loh, tapi dijatuhkan oleh orang-orang yang justru mengaku reformator.
Iya, itu Augsburg Confession. Oke, mari kita membaca Paulus dalam 1 Korintus bab 7. Nah, kalau Augsburg Confession pasal 23 itu menuduh selibat sebagai pelanggaran kodrat manusia, Rasul Paulus justru dengan terang benderang menegaskannya sebagai panggilan istimewa yang berakar pada Injil. Pasal 7 dalam surat pertama kepada jemaat Korintus menjadi teks kunci yang membongkar kebohongan reformasi. Kitab suci yang mereka klaim sebagai dasar iman justru menyatakan hal yang bertolak belakang dengan klaim mereka sendiri. Mari kita lihat Paulus dan karunia selibat. Dalam 1 Korintus bab 7 ayat 7, Paulus berkata seperti ini. Aku ingin supaya semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Paulus sendiri hidup selibat dan menyebut keadaannya itu bukan sekedar kebetulan, melainkan karunia ilahi. Karunia atau karisma dalam bahasa Yunani bukan sekedar pilihan manusia, tetapi anugerah Roh Kudus yang mengangkat seseorang untuk hidup dalam totalitas penyerahan. Dari sini jelas, selibat bukan penolakan terhadap perkawinan, melainkan jalan alternatif yang sah, dianugerahkan langsung oleh Allah sendiri. Ya, jika reformasi menganggap selibat sebagai beban tidak manusiawi, maka Paulus menyebutnya justru sebagai karunia istimewa. Dengan kata lain, Augsburg Confession tidak sekedar menolak disiplin Katolik, melainkan secara halus juga menolak ajaran Rasul Paulus, bukan? Ya kan? Ya. Ada ungkapan dari Paulus, tak terbagi hati demi Tuhan. Nah, pernyataan Paulus semakin tajam dalam 1 Korintus bab 7 ayat 32 sampai 35. Orang yang tidak kawin memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana menyenangkan Tuhan. Tetapi orang yang kawin memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana menyenangkan istrinya, lalu hatinya terbagi. Ini adalah argumen pastoral yang jelas. Selibat memampukan seseorang untuk hidup secara tak terbagi bagi pelayanan Injil. Paulus tidak sedang merendahkan perkawinan, bro. Dia menyebut perkawinan baik dan kudus, tetapi dia menegaskan bahwa selibat memiliki nilai lebih tinggi dalam hal pelayanan yang total. Di sini letak signifikansi disiplin selibat imamat Katolik. Ya, bukan untuk menolak perkawinan, melainkan untuk menjamin bahwa imam dapat membaktikan dirinya sepenuhnya kepada Kristus dan gerejanya. Augsburg menuduh selibat menyebabkan skandal moral. Paulus justru mengatakan selibat membuka ruang kebebasan rohani yang lebih besar. Ya, jika logika reformasi benar, maka Paulus mestinya dianggap skandal berjalan hanya karena dia hidup tidak menikah, bukan? Ironi yang memalukan, para pengaku sola scriptura justru menolak ajaran eksplisit kitab suci. Ya. Nah, kemudian ada ungkapan lebih baik. Di sini Paulus membandingkan selibat dan perkawinan. Ayat 38 menyimpulkan pandangan Paulus. Jadi orang yang menikahkan gadisnya berbuat baik, tetapi orang yang tidak menikahkannya berbuat lebih baik. Kata lebih baik. Perhatikan saudara-saudari, perkawinan disebut baik, tetapi selibat disebut lebih baik. Kata lebih baik di sini bukan berarti menghapus martabat perkawinan, melainkan menegaskan adanya tingkatan nilai, hierarki nilai. Perkawinan adalah jalan menuju kekudusan, selibat adalah tanda profetis kerajaan surga yang akan datang. Augsburg Confession menghapus perbedaan itu dengan retorika kodrat manusia. Tetapi Paulus dengan berani menempatkan selibat sebagai jalan keutamaan. So, Protestan yang menolak selibat imamat tidak hanya melawan tradisi Katolik, tetapi juga menyangkal hierarki nilai yang digariskan dalam kitab suci sendiri. Bukan? Mari kita beri serangan balik terhadap mitos reformasi. Dari pasal 7 Korintus ini jelas bahwa mitos Protestan langsung runtuh, kolaps. Kalau selibat dianggap mustahil,
maka Paulus mestinya tidak layak disebut rasul teladan. Ya kan? Kalau selibat dianggap mustahil, Paulus harusnya tidak pantas disebut rasul teladan. Kalau selibat dianggap menentang kodrat, maka Yesus sendiri dituduh melawan kodrat karena dia hidup tidak menikah. Kalau perkawinan wajib bagi imam, maka logika itu sama saja dengan jika perkawinan itu wajib bagi imam, maka logika itu sama saja dengan menolak kesaksian Injil bahwa ada orang yang dipanggil untuk hidup demi kerajaan surga. Matius bab 19 ayat 12. Reformasi mencoba menyelamatkan muka dengan mengatakan bahwa Paulus hanya berbicara situasional. Oke, tapi teks jelas menyingkapkan prinsip rohani universal. Selibat adalah karunia yang dimaksudkan untuk membebaskan hati dari keterikatan duniawi. Menolak prinsip ini berarti mereduksi kitab suci menjadi pragmatisme sosial doang. Pragmatisme sosial belaka. Ya. Jadi ada lagi mitos Protestan yang sering digaungkan. Suami dari satu istri, bukan? 1 Timotius bab 3 ayat 2. Mari kita bongkar. Salah satu ayat favorit Protestan untuk meruntuhkan selibat imamat adalah 1 Timotius bab 3 ayat 2. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar. Oke. Dari ayat ini mereka membangun mitos bahwa Paulus mewajibkan seorang gembala jemaat untuk menikah. Logika mereka sederhana dan justru karena itu rapuh. Jika seorang penilik jemaat adalah suami dari satu istri, maka syarat imamat adalah menikah, kata mereka. Ini adalah bacaan literalistis yang sering dijadikan alasan reformasi untuk menolak selibat. Nah, mari kita lihat konteks. Kita beri koreksi tekstual. Maksud Paulus yang sesungguhnya. Pertama-tama, pembacaan semacam ini, ya, jika seorang gembala harus suami dari satu istri, berarti harus menikah, syarat imamat adalah menikah. Ini sebenarnya buta konteks. Paulus sama sekali tidak sedang menetapkan kewajiban menikah. Frase suami dari satu istri dalam bahasa Yunani, mias gunaikos andra, berarti seorang laki-laki yang setia pada satu perempuan. Pesan utamanya bukan harus menikah, melainkan larangan poligami dan perceraian. Ya. Paulus ingin memastikan bahwa seorang penilik jemaat tidak ternoda oleh kebiasaan dunia Yunani Romawi yang mempraktikkan poligami, perzinahan, atau pergantian pasangan. Dengan kata lain, syarat itu adalah seruan moral, bukan instruksi wajib menikah. Ya. Kalau ayat itu dibaca secara literal, konsekuensinya justru konyol, saudara-saudari. Yesus sendiri tidak layak jadi gembala agung. Paulus sendiri tidak memenuhi syarat. Yohanes Rasul gagal sejak awal. Apakah kita berani menyatakan Kristus dan para rasul tidak sah karena mereka tidak menikah? Jika iya, maka seluruh iman Kristen runtuh. Tetapi jika tidak, maka jelas bacaan Protestan atas 1 Timotius bab 3 ayat 2 adalah karikatur yang tidak serius. Iya kan, saudara? Nah, mari kita lihat kesaksian dari tradisi purba. Bapak-bapak gereja sejak awal menafsir ayat ini 1 Timotius bab 3 ayat 2 sebagai tuntutan kesucian hidup perkawinan, bukan kewajiban menikah. Ingat, tuntutan kesucian hidup perkawinan, bukan kewajiban menikah. Ya. Santo Clemens dari Alexandria menegaskan bahwa ayat ini mengatur moralitas, bukan status sipil. Santo Hieronymus lebih keras lagi. Ya kan? Coba tanya Deki tentang Hieronymus. Jika ayat ini mewajibkan menikah, maka para rahib, biarawan, dan perawan yang dipuji gereja purba akan otomatis dicap tidak sah. Agustinus bahkan menambahkan seperti ini. Ayat ini meneguhkan kesetiaan dalam perkawinan, namun tidak membatalkan superioritas virginitas sebagai tanda eskatologis. Tradisi konsisten. Teks ini tidak pernah dipahami sebagai mandat perkawinan, perintah untuk kawin. Begitu ya. Nah, mari kita lihat
inkonsistensi logika Protestan. Ya, sampai sini Protestan artinya identik dengan inkonsisten. Mari kita uji logika Protestan dengan standar mereka sendiri. Jika suami dari satu istri wajib literal, maka seorang duda yang menikah lagi otomatis tidak boleh menjadi gembala jemaat. Tetapi realitas Protestan hari ini penuh dengan pendeta duda yang menikah kembali dan tetap melayani, ya kan? Kemudian ada frase cakap mengajar juga muncul dalam ayat yang sama. Apakah semua pendeta Protestan benar-benar cakap mengajar? Jika syarat itu dilanggar, mengapa tidak ada yang protes? Mengapa yang dipaksakan hanya soal menikah? Ya, itu inkonsisten namanya. Inkonsistensi ini membongkar standar ganda reformasi. Mereka membaca kitab suci secara literal hanya ketika menguntungkan agenda mereka, tetapi mengabaikan konsistensinya ketika ayat yang sama menyingkap kelemahan mereka sendiri. Standar ganda. Ya. Mari kita beri serangan balik ya. Paulus itu meneguhkan, bukan menolak, saudara-saudari ya. Bahkan kalau kita menerima tafsiran Protestan secara literal, ya, ayat ini tetap tidak meniadakan selibat. Ya. Paulus sedang menata struktur jemaat awal, bukan menutup pintu bagi panggilan khusus. 1 Korintus bab 7 sudah jelas menyatakan keunggulan hidup selibat. Ya. Maka 1 Timotius bab 3 harus dibaca dalam terang prinsip itu. Bagi mereka yang menikah, setialah pada satu pasangan. Tetapi bagi yang dipanggil selibat, hiduplah tak terbagi bagi Tuhan. Augsburg Confession gagal melihat harmoni ini. Karena mereka lebih sibuk mencari pembenaran untuk melanggar kaul daripada menafsirkan kitab suci secara utuh. Good job Luther dan Katarina. Ya. Romo Luther dan Suster Katarina kan, dan dua itu ngeri. Mari kita lihat tradisi gereja. Selibat sebagai kesaksian eskatologis. Ya, saudara, ini penting. Kita tidak bisa omong-omong doang tentang eskatologi. Kalau Augsburg Confession hanya berputar-putar pada tuduhan pragmatis bahwa selibat mustahil dan berbahaya, tradisi gereja justru membaca selibat sebagai tanda profetis. Sebuah kesaksian eskatologis yang mengarahkan mata manusia pada dunia yang akan datang. Di sini terlihat perbedaan kontras. Reformasi hanya berhenti pada kodrat biologis, sedangkan gereja Katolik mengangkat kodrat itu ke dalam horizon ilahi. Ya. Mari kita lihat Yesus sendiri, dia adalah model selibat demi kerajaan Allah. Tuhan kita Yesus Kristus sendiri loh. Segala diskusi tentang selibat tidak bisa dilepaskan dari teladan Yesus sendiri. Dia hidup tanpa menikah, bukan karena tidak sempat, melainkan karena seluruh keberadaannya adalah persembahan total kepada Bapa dan kepada gereja sebagai mempelainya. Dalam Matius bab 19 ayat 12, Yesus menegaskan adanya orang yang membiarkan dirinya tidak kawin demi kerajaan surga. Dia tidak menutup mata terhadap kesulitan selibat, ya, tetapi mengakuinya sebagai panggilan khusus bagi mereka yang mampu menerimanya. Dengan kata lain, Yesus menubuatkan bahwa dalam tubuh gereja akan selalu ada murid-murid yang dipanggil untuk menjadi tanda hidup dari dunia yang akan datang, di mana orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Matius bab 22 ayat 30. Augsburg menolak selibat dengan alasan melawan kodrat. Tetapi siapa yang lebih berotoritas tentang kodrat manusia daripada dia sendiri yang menciptakan manusia itu? Jika sang pencipta sendiri memilih hidup selibat, maka menolak selibat sama dengan menolak pola hidup Kristus, bukan? Gitu. Antikristus sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ini antikristus ya. Mari kita lihat yang kedua, bapak-bapak gereja, virginitas sebagai puncak kesucian.
Sejak abad-abad pertama, para bapak gereja membela dan memuji hidup selibat sebagai kesaksian akan realitas eskatologis, ya. Penting harus ada yang bersaksi, bro. Kita tidak bisa omong-omong doang. Santo Hieronymus, kalau sudah soal ini Protestan paling benci Hieronymus. Hieronymus hanya dirangkul kalau bicara soal kanon kitab suci. Ini Protestan pun putar liunya di situ. Lihat toh, Hieronymus akan dielus-elus kalau sudah bicara soal Deuterokanon. Tapi soal virginitas mereka buang itu ke tempat sampah, bukan? Santo Hieronymus menulis traktat panjang Adversus Jovinianum untuk menegaskan bahwa virginitas lebih unggul daripada perkawinan. Bukan karena perkawinan rendah, tetapi karena virginitas langsung menunjuk pada dunia baru di mana manusia bersatu dengan Allah. Ya. Bukan karena perkawinan yang rendah, ya, tapi karena dia langsung menunjuk pada dunia baru di mana orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, bersatu dengan Tuhan. Kemudian Santo Agustinus, ini juga orang kudus favorit Protestan. Santo Agustinus dalam De Virginitate, tidak tahu Protestan baca ini De Virginitate atau tidak, menekankan bahwa selibat adalah cinta yang melampaui cinta biologis, sebuah tanda bahwa gereja hidup bukan untuk dunia ini semata. Mereka hanya mau cari kutipan Agustinus untuk membenarkan sola scriptura, tapi soal De Virginitate mereka angkat uang. Protestan pun pilih-pilih. Ya, kenapa disebut heresi? Karena kamu memilih-milih, begitu. Itu arti mendasar dari kata heresi. Ya. Heresis, bahasa Yunani artinya memilih. Kemudian ada Santo Yohanes Chrysostomus melihat dalam selibat sebuah pelayanan total. Ya. Imam yang tidak menikah bebas dari keterikatan duniawi dan bisa menyerahkan seluruh waktunya bagi Injil. Kesaksian konsisten ini membantah propaganda reformasi bahwa selibat hanyalah invensi, inovasi, penemuan abad pertengahan. Nyatanya, sejak abad kedua hingga kelima, selibat sudah dihargai sebagai jalan istimewa, bahkan sebelum hukum gereja mengaturnya secara formal. Ya, saudara-saudari. Mari kita lihat tentang konsili dan disiplin gereja. Seiring berjalannya waktu, gereja menata karunia ini menjadi disiplin. Ya, Konsili Elvira pada abad keempat sudah menyinggung tentang kewajiban imam untuk hidup murni. Konsili Lateran dan kemudian Konsili Trente menegaskan selibat bukan sekedar aturan praktis, melainkan ekspresi dari visi eklesiologis. Imam sebagai ikon Kristus sang mempelai yang memberikan diri sepenuhnya kepada gereja. Jadi kemarin di Mbai Youth Day ada OMK yang bertanya, kenapa tidak ada imam wanita dalam gereja? Karena yang bertindak in persona Christi sebagai pengantin pria mewakili Kristus itu harus laki-laki, karena Kristus sang mempelai. Maka yang mewakili Kristus harus laki-laki, karena gereja itu mempelai perempuan. Maka kalau perempuan jadi imam, maka tidak terjadi perkawinan. Karena bagaimana perempuan dan perempuan terjadi perkawinan? Tidak. Oke. Nah, saya tegaskan sekali lagi. Selibat bukan sekedar aturan praktis, tetapi ekspresi dari visi eklesiologis, pandangan gereja. Imam sebagai ikon Kristus sang mempelai yang memberikan diri sepenuhnya kepada gereja. Paulus ke-6 dalam ensiklik Sacerdotalis Celibatus tahun 1967 menegaskan 3 alasan teologis selibat: kristologis, meneladani Yesus; eklesiologis, tanda kasih total pada gereja; dan eskatologis, tanda dunia yang akan datang. So, my friends, selibat adalah saksi yang berbicara melampaui pragmatisme sosial. Dia adalah tanda kontradiksi di dunia yang menuhankan seksualitas dan biologis. Yaitu tanda kontradiksi, ya, bahwa kita melawan dunia ini. Ya. Yang keempat ada kontras dengan reformasi. Sementara gereja melihat selibat sebagai signium regni, tanda kerajaan, reformasi menolaknya karena dianggap tidak manusiawi. Ya. Namun kalau logika reformasi diterima, maka Injil sendiri kehilangan tanda profetisnya. Gereja yang hanya mengandalkan perkawinan
akan kehilangan saksi hidup bahwa ada panggilan melampaui ikatan duniawi. Tanpa selibat, Kristus tidak lagi tampak dalam imamat sebagai mempelai yang total memberi diri bagi gereja. Reformasi gagal melihat keindahan dari tanda ini. Mereka memilih jalan instan. Pastor menikah demi menghindari skandal, tetapi menghapus dimensi profetis yang sudah menjadi bagian DNA gereja sejak berabad-abad awal. So, penolakan Protestan terhadap selibat bukan hanya salah tafsir, tetapi juga amputasi terhadap warisan iman purba. Jadi stop bilang kami kembali ke ajaran murni. Nah, mari kita lihat apa sebenarnya konsekuensi dari penolakan Protestan terhadap selibat. Ketika reformasi melalui Augsburg Confession menolak selibat imamat, mereka tidak hanya menanggalkan sebuah disiplin gereja, tetapi juga memicu serangkaian konsekuensi teologis, eklesiologis, dan moral yang sampai hari ini masih membekas dalam tubuh komunitas Protestan. Penolakan terhadap selibat demi kerajaan surga bukanlah langkah netral. Dia membentuk wajah gereja yang cacat, kehilangan tanda profetis, dan terjerat dalam kontradiksi internal. Ya, mari kita lihat konsekuensi teologisnya. Reduksi Injil menjadi pragmatisme. Dengan menolak selibat, Protestan mereduksi Injil ke dalam kategori kodrat biologis semata. Perkawinan dijadikan satu-satunya horizon panggilan rohani, sementara karunia khusus yang diajarkan Yesus dalam Matius bab 19 ayat 12 dan oleh Paulus dalam 1 Korintus bab 7 ayat 32-35 dihapus begitu saja. Injil yang semestinya membuka cakrawala baru tentang hidup tak terbagi bagi Allah dipotong agar sesuai dengan kebutuhan praktis manusia. Ini menjadikan teologi Protestan pragmatis, bukan lagi Injil yang mengubah hidup manusia, melainkan kelemahan manusia yang menurunkan Injil ke level kompromi. Bagus, good job. Yang kedua ada konsekuensi teologis. Injil diturunkan ke level kompromi. Martin Luther kan menolak kaul selibat, melanggar kaul selibat ya. Jadi sudah Injil diturunkan ke level kemanusiaannya. Yang kedua, konsekuensi eklesiologis. Gembala jemaat yang hatinya terbagi. Ya, imam Katolik selibat menjadi tanda radikal dari kasih Kristus yang total. Ya, dia bebas dari keterikatan duniawi agar dapat sepenuhnya menjadi milik gereja. Ketika reformasi menghapus selibat, mereka menciptakan model pendeta keluarga yang pada akhirnya terbelah antara tugas pastoral dan tanggung jawab domestik rumah tangga. Tidak sedikit pendeta yang akhirnya lebih sibuk mencari nafkah demi keluarganya ketimbang melayani umat. Iya kan? Kita harus jujur. Akibatnya jelas, pelayanan gereja kehilangan daya profetis. Seorang imam Katolik dapat berpindah dari satu pelosok dunia ke pelosok dunia lain, ya, satu pelosok dunia ke pelosok lain tanpa memikirkan masa depan keluarga duniawinya. Tetapi pendeta Protestan terikat oleh kontrak rumah tangga. Anak-anak harus sekolah, istri harus ditopang, nafkah harus dijamin. So, gereja Protestan kehilangan tanda kebebasan rohani yang dibawa oleh selibat imamat. Hilang, la 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 la. Itu lagu bagus ya. Oh, hilang. Bukan hanya sementara, ini hilang selamanya di Protestan ya. Mari kita lihat konsekuensi moral. Kan sudah ada konsekuensi teologis, Injil menjadi kompromi. Konsekuensi eklesiologis, gereja kehilangan tanda kebebasan rohani, gereja Protestan maksudnya. Lalu konsekuensi moral, ilusi menikah sama dengan solusi skandal. Menikah itu semacam solusi dari skandal. Ini ilusi sebenarnya. Reformasi membenarkan penolakan selibat dengan alasan skandal moral para imam yang jatuh dalam dosa seksual. Tapi sejarah menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah obat mujarab untuk mengatasi kelemahan manusiawi. No. Gereja-gereja Protestan sendiri syarat dengan skandal. Ya. Pendeta yang berselingkuh,
perceraian gembala jemaat, bahkan kasus pelecehan seksual tetap menghantui. Ya. Fakta ini membongkar mitos reformasi. Menikah tidak otomatis membuat pendeta suci. Yang dibutuhkan adalah formasi rohani dan askese, bukan dispensasi pragmatis. Begitu. Dengan membuka pintu perkawinan sebagai solusi instan, reformasi tidak menyembuhkan penyakit moral, melainkan menutupinya dengan kosmetik sosial. Mereka mengganti panggilan radikal dengan kompromi kodrati, dan akibatnya justru melahirkan generasi gembala jemaat yang tidak kebal terhadap skandal. Krik, krik, krik. Nah, itu konsekuensi moral ya. Ada ilusi bahwa menikah sama dengan solusi terhadap skandal. Padahal skandal tetap terjadi. Ya kan? Skandal tetap ada. Siapa di Protestan tidak ada skandal seksual? Siapa yang bilang? Mari kita lihat konsekuensi profetis. Hilangnya tanda akan dunia yang akan datang. Di Protestan sana ada. Kita hanya omong-omong saja. Selibat itu bukan sekedar aturan praktis, tetapi tanda dunia baru. Ya, dengan menolak selibat, Protestan menghapus dari tubuh gereja simbol hidup yang mengingatkan umat akan surga. Ya, soal surga itu kita tidak bisa omong-omong doang. Harus ada saksi hidup, gitu. Ya. Jadi Protestan menghapus dari tubuh gereja simbol hidup yang mengingatkan umat akan surga. Tanpa selibat, saudara-saudari, gereja kehilangan suara yang berkata, ada kehidupan melampaui dunia ini, ada cinta yang lebih besar daripada ikatan darah. Ya. Tanpa selibat, gereja tidak bisa bersuara seperti itu. Itu hanya omong kosong, omong yang kosong. Ada kehidupan melampaui dunia ini. Ada cinta yang lebih besar daripada ikatan darah. Ya kan, teman-teman? By Youth Day, gimana? Akibatnya, gereja Protestan cenderung terjebak dalam imajinasi duniawi. Iman direduksi pada bagaimana membangun keluarga harmonis, mengelola rumah tangga, dan sukses sosial. Semua itu baik ya. Tetapi kalau hanya itu, gereja kehilangan daya profetisnya. Gereja kehilangan daya nubuatnya. Gereja Katolik dengan mempertahankan selibat imamat tetap berdiri sebagai saksi profetis bahwa kerajaan Allah bukan utopia domestik. Utopia itu maksudnya apa? Tempat yang tidak ada dalam kenyataan. Jadi kerajaan Allah bukan utopia domestik, tetapi realitas transenden yang sudah hadir di tengah dunia. Ya. Nah, ya itu inkonsistensi dari Protestan dan konsekuensinya ya. Mari kita lihat dialog kontemporer dan inkoherensi Protestan. Ya, maksudnya hubungan Protestan Katolik sekarang soal selibat dan bagaimana Protestan menghadapi dialog ini. Jadi reformasi boleh saja lahir 500 tahun lalu, oke? Tetapi buah logikanya masih terasa getir sampai hari ini. Penolakan Protestan terhadap selibat imamat bukan hanya kesalahan historis, melainkan sumber inkonsistensi etis yang terus membayang-bayangi mereka. Ketidakkonsistenan dalam hal etika ya, bagaimana berbuat baik. Ironi paling mencolok adalah bagaimana Protestan modern di satu sisi mengejek selibat Katolik sebagai tidak manusiawi, tetapi di sisi lain menuntut praktik selibat dalam konteks mereka sendiri. Mari kita lihat. Yang pertama ada purity culture, selibat sebelum menikah. Gereja-gereja evangelikal kontemporer di Amerika dan Asia Tenggara gencar mengajarkan apa yang mereka sebut sebagai purity culture, yakni tuntutan agar kaum muda menjaga selibat sebelum menikah. Abstinensi pranikah dijadikan ukuran kesalehan. Bahkan banyak gereja menuntut bukti kemurnian seksual sebelum pemberkatan perkawinan. Pertanyaan tajam muncul di sini. Kalau abstinensi beberapa tahun dianggap kebajikan, mengapa selibat seumur hidup demi kerajaan Allah
dicemooh. Ya kan? Bagaimana mungkin menahan diri sampai usia 25 tahun saja dianggap mulia, tetapi menahan diri demi Injil dianggap gila? Inilah inkonsistensi moral Protestan. Mereka memuji praktik selibat ketika sesuai agenda mereka, tetapi menolaknya ketika dipraktikkan oleh gereja Katolik. Jadi kita tahu apa yang sebenarnya diserang, otoritas gereja. Begitu. Sama kayak Vulgata, apa yang diserang, otoritas gereja. Yang lain-lain itu hanya kosmetik. Yang kedua, fenomena side B Christians, selibat sebagai solusi etis. Ini ada juga. Protestan sebenarnya senang dengan, maksudnya mereka mengakui bahwa selibat itu penting, tapi mau bilang bagaimana lagi, begitu. Dalam beberapa dekade terakhir muncul fenomena side B Christians, kaum Protestan dengan orientasi itu homoseksual yang memilih hidup selibat karena meyakini praktek tersebut tidak sesuai kitab suci. Ya, mereka tahu bahwa prakteknya tidak sesuai kitab suci. Jadi komunitas ini yang marak di kalangan evangelikal dan reformed justru menjadi saksi bahwa Protestan pun mengakui nilai selibat, ya kan? Ya. Mereka menegaskan demi kesetiaan pada Kristus kami memilih hidup tanpa itu barang itu. Ya. Jadi ironinya jelas di sini. Protestan bersedia memuji selibat ketika terkait isu seperti isu pelang itu, tetapi menolaknya ketika menyangkut imamat Katolik. Mereka bahkan menggelar konferensi, menulis buku, dan mengangkat selibat sebagai solusi etis, tetapi tetap menuduh gereja Katolik kejam karena menuntut selibat bagi imam. Standar ganda seperti ini tidak lahir dari kitab suci, melainkan dari mentalitas polemis anti-Katolik. Mari kita lihat, sebenarnya selibat Protestan juga ada di balik layar. Mereka jauh-jauh sebenarnya, diam-diam sebenarnya memilih selibat juga kan. Lebih jauh, dalam tradisi monastik kecil yang masih bertahan di beberapa kalangan Anglikan dan Lutheran, ada juga biarawan dan biarawati Protestan yang memilih hidup selibat. Itu sisa-sisa Katolik. Tetapi fakta ini sering disapu ke bawah karpet, disembunyikan, karena keberadaannya menggugurkan klaim Augsburg bahwa selibat adalah mustahil. Jika Protestan sendiri mengakui bahwa selibat bisa dijalani dalam lingkup terbatas, maka tuduhan bahwa selibat Katolik adalah melawan kodrat runtuh dengan sendirinya. Jadi maksudnya sudah tangkap kan inkonsistensi Protestan? Jadi ada kontradiksi yang tidak pernah diakui oleh Protestan. Nah, di hadapan fakta-fakta yang tadi saya beberkan, terlihat jelas bahwa problem Protestan bukanlah selibat itu sendiri. No. Melainkan obsesi untuk menolak setiap tanda khas Katolik. Itu jelas. Ya. Masalah dari Protestan itu bukan selibat, tapi obsesi untuk menolak setiap tanda yang khas Katolik. Devosi orang kudus, semua itu Vulgata gitu. Selibat Katolik ditolak bukan karena bertentangan dengan kitab suci, melainkan karena terlalu Katolik. Ya. Ironinya, mereka justru menyelundupkan selibat ke dalam moralitas internal mereka sendiri, dalam purity culture, dalam gerakan side B Christians, dan dalam komunitas religius minoritas mereka. Tidak diproklamasikan secara umum, secara publik, karena nanti berarti kamu ikut Katolik dong. Kontradiksi ini membuktikan bahwa Protestan tidak konsisten. Sorry ya. Mereka mencemooh Katolik, tetapi diam-diam meniru praktik yang sama dalam format yang lebih sempit. Ini bukanlah teologi yang jujur, melainkan propaganda anti-Katolik berkedok biblisisme. Mari kita lihat klarifikasi Katolik, ya. Jadi sesudah kita membongkar kebohongan Augsburg itu dan inkonsistensi Protestan, penting untuk menegaskan posisi Katolik secara jernih. Gereja tidak pernah mengajarkan selibat sebagai dogma iman yang mutlak, ini patut dicatat, melainkan sebagai disiplin rohani yang berakar dalam kitab suci dan tradisi. Jadi bukan dogma,
bukan ekstra eklesia nullus salus tadi. Justru disinilah keindahan gereja Katolik, memelihara keseimbangan antara martabat perkawinan dan nilai profetis selibat. Begitu. Yang pertama, selibat itu disiplin ya, bukan dogma. Gereja Katolik mengakui perkawinan sebagai sakramen yang luhur, tanda cinta Kristus kepada gereja. Tidak ada oposisi, tidak ada perlawanan, tidak ada pertentangan antara perkawinan dan selibat. Keduanya adalah jalan menuju kekudusan. Selibat bukan dogma, yaitu kebenaran iman yang wajib dipercaya oleh semua orang. No, melainkan disiplin khusus yang diterapkan pada ritus Latin bagi calon imam. Disiplin ini bisa diubah, iya, tetapi nilainya bukan sekedar aturan teknis. Disiplin ini mengekspresikan, mengungkapkan teologi mendalam tentang imamat sebagai partisipasi dalam kasih Kristus yang total. Ya. Di sini Protestan sering menyebarkan karikatur, Katolik melarang perkawinan, Katolik melarang orang kawin, ya kan? Karikatur dari Protestan. Tuduhan itu dusta. Gereja Katolik tidak pernah melarang perkawinan, bahkan menempatkannya sebagai sakramen yang indissolubilis, tidak terceraikan, tidak bisa diceraikan. Yang dituntut hanyalah bahwa mereka yang dipanggil menjadi imam dalam ritus Latin harus rela mempersembahkan hidupnya secara selibat. Ini bukan larangan universal, tetapi panggilan khusus. Nah, ada keberagaman tradisi antara timur dan barat, ya. Satu lagi yang sering disembunyikan oleh propaganda reformasi adalah dalam gereja Katolik sendiri ada variasi, ya. Gereja-gereja Katolik timur, misalnya Bizantin, Maronit, Melkit, itu mengizinkan imam menikah sebelum tabisan. Tetapi para uskup tetap diwajibkan selibat, ya. Dan seorang imam yang sudah menikah tidak boleh menikah lagi setelah tabisan. Maksudnya begini, mari saya jelaskan. Jadi di gereja-gereja Katolik Timur, orang yang menikah boleh ditabiskan menjadi imam. Tapi orang yang sudah ditabiskan menjadi imam tidak boleh menikah. Dia harus total mempersembahkan diri kepada Tuhan. Nah, kalau imam orang menikah yang kemudian ditabiskan menjadi imam dan istrinya meninggal dunia, selesai, tidak boleh menikah lagi, ya, karena dia posisinya sudah imam. Anda dituntut untuk mempersembahkan diri secara total. Nah, dari orang yang menikah dan orang yang tidak menikah yang ditabiskan menjadi imam, hanya yang tidak menikah sejak awal itu yang dipilih menjadi uskup, dipilih untuk menerima tabisan uskup. Jadi gereja Katolik timur maupun barat itu pengganti para rasul, yaitu uskup itu adalah orang-orang yang tidak menikah, orang-orang yang selibat. Jelas kan? Ya, para uskup gereja Katolik timur maupun barat itu adalah orang-orang yang tidak menikah, orang-orang yang selibat. Ya. Kalau orang menikah dan ditabiskan menjadi imam, dia tidak punya peluang untuk ditabiskan menjadi uskup. Karena mau ganti rasul harus hidup selibat, bro. Begitu. Harus total. Ganti rasul ini bukan main-main. Ya. Melanjutkan suksesi para rasul itu, ya. Nah, ini menunjukkan saudara-saudariku bahwa selibat bukan invensi, inovasi, penemuan Roma abad pertengahan, melainkan tradisi yang hidup sejak zaman apostolik. Bahkan dalam gereja timur, nilai selibat tetap dipandang tinggi dan wajib bagi hierarki tertinggi para uskup, ya. Fakta ini menggugurkan mitos Augsburg. Jika Katolik benar-benar melawan kodrat, mengapa gereja timur yang bersatu dengan Roma tetap menuntut selibat bagi uskup? Uskup dituntut tetap selibat. Jawabannya jelas, karena selibat adalah bagian integral dari kesaksian gereja universal. Kemudian ada kebebasan kaul. Ini bukan paksaan, tapi penyerahan diri. Penyerahan diri ini kalau kita cari di Protestan kayaknya tidak bisa dapat, ya. Menurut saya sih. Protestan sering menuduh selibat sebagai pemaksaan tiran Roma. Oke. Tuduhan ini gagal memahami hakikat kaul. Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk menjadi imam, ya.
Tidak ada orang yang paksa kau jadi imam. Begitu. Kenapa kau paksa diri mau jadi imam kalau tidak mau selibat? Jalan menuju imamat terbuka hanya bagi mereka yang dengan bebas menerima disiplin selibat. Kaul selibat adalah penyerahan diri sukarela, ekspresi kebebasan tertinggi, bebas dari keterikatan demi menyerahkan seluruh hidup kepada Kristus dan gereja. Inilah logika iman Katolik. Kebebasan sejati bukan berarti menuruti hawa nafsu, melainkan mampu mempersembahkan diri tanpa syarat. Maka imam selibat bukanlah korban tirani, melainkan saksi kebebasan rohani yang paling radikal. Ya. Kalaupun ada yang jatuh dalam dosa, ya namanya kecenderungan berdosa tetap ada. Sakramen pembaptisan tidak menghapus kecenderungan berdosa manusia. Makanya kalau berdosa ya bertobat, bukan berdosa langsung membubarkan selibat, itu salah. Jadi Martin Luther itu dia berdosa, melanggar kaul selibat, terus dia tidak bertobat, dia malah membubarkan selibat. Lucu ya, Luther. Oh. Yang keempat, mari kita lihat selibat itu sebagai cermin Kristus, saudara-saudariku. Pada akhirnya, selibat imamat dipahami sebagai partisipasi. Kata kunci ini tidak pernah ada dalam Protestan. Ya. Selama saya mengikuti khotbah-khotbah dari Protestan, tidak ada kata partisipasi. Kenapa ya? Masing-masing urus diri sendiri, kan egois sekali itu Protestan. Ya. Jadi selibat imamat dipahami sebagai partisipasi dalam kasih Kristus sendiri. Kristus adalah mempelai yang menyerahkan diri seutuhnya kepada gereja. Imam selibat dengan tidak membagi kasihnya pada ikatan keluarga duniawi, menjadikan ikon hidup dari cinta Kristus yang total dan tanpa sasar. Jadi dia menjadi ikon yang hidup dari cinta Kristus yang total dan tanpa syarat. Jadi ada orang yang berdiri di pihak Kristus untuk kita di dunia. Itu bisa kamu omong-omong Kristus tapi hidup macam kami yang lain. Sama saja kalau begitu toh. Buat apa lu omong tentang Kristus kalau lu sama dengan kami? Maksudnya begitu kalau orang, kalau dia dalam pihak. Jadi maksudnya harus ada orang yang menjadi ikon dari cinta Kristus yang total dan tanpa syarat. Ya. Ini bukan berarti anti perkawinan, ya, melainkan ikon perkawinan agung antara Kristus dan gereja. Ya, perkawinannya agung sekali kan. Kristus dan gereja. Kristus itu mempelai pria, gereja itu mempelai wanita. Oke, ini bisa dipelintir oleh orang yang bukan Kristen ya. So, my friends, selibat tidak bertentangan dengan kodrat manusia, melainkan mengangkat kodrat itu ke dalam misteri keselamatan. Keselamatan maksudnya. Kalau perkawinan adalah sakramen cinta yang menghasilkan kehidupan baru di bumi, selibat adalah tanda cinta eskatologis yang menunjuk pada kehidupan baru di surga. Ya. Keduanya bukan lawan, melainkan dua sisi dari rahasia cinta yang sama. Gitu. Jadi, saudara-saudariku, sebagai kesimpulannya, saya minum kopi dulu. Apa yang dikerjakan Augsburg Confession dalam pasal ke-23 bukanlah reformasi, melainkan deformasi, menghapus tradisi apostolik dengan dalih pragmatis. Mereka menolak selibat bukan karena kitab suci, melainkan karena skandal moral yang tak sanggup mereka tangani. Dengan itu, mereka mewariskan kepada umat Protestan mitos beracun, seakan-akan selibat adalah ciptaan Roma yang melawan kodrat. Makan tuh racun. Tetapi kitab suci justru bersuara sebaliknya. Paulus dalam 1 Korintus bab 7 menempatkan selibat sebagai karunia yang membebaskan hati untuk Tuhan. Yesus sendiri hidup selibat, bahkan mengajarkan bahwa ada orang yang memilih jalan itu demi kerajaan surga. Tradisi gereja dari para bapak gereja hingga konsili mengangkat selibat sebagai tanda eskatologis, ikon cinta Kristus yang total bagi gereja. Dengan menolak selibat, reformasi kehilangan tanda profetis yang sejak awal menyertai gereja. Mereka mencemooh imam Katolik yang selibat, tetapi diam-diam menuntut abstinensi dalam purity culture,
mengakui nilai selibat bagi Side B Christians, bahkan memelihara komunitas religius kecil yang tetap hidup dalam kaul. Kontradiksi ini menelanjangi standar ganda mereka. Gereja Katolik tetap berdiri dengan sintesis yang utuh, mengangkat perkawinan sebagai sakramen yang kudus, sekaligus memelihara selibat sebagai kesaksian eskatologis. Ya, dua jalan ini tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi dalam misteri cinta Allah. Maka jelas, saudara-saudara, Augsburg versus 1 Korintus bab 7 berakhir dengan kemenangan mutlak kitab suci. Selibat bukan mitos Roma, melainkan kebenaran Injil. Protestan boleh mengulang tuduhan lama, tetapi kebenaran tetap berdiri tegak. Selibat adalah karunia, selibat adalah kesaksian, selibat adalah tanda kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Jadi silahkan terus-terus membenturkan kepala kepada tembok kokoh gereja Katolik yang berdiri di atas batu karang Santo Petrus. Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Di mana ada Petrus, di situ ada gereja. Follow for more into the jungle of Protestantism.